Baik, saya akan menjelaskan pengertian demokrasi parlementer. Jadi, demokrasi parlementer adalah suatu sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan lebih besar kepada parlemen atau lembaga legislatif dalam menjalankan pemerintahan. Dalam sistem ini, parlemen memiliki peran penting dalam memilih dan mengawasi kepala pemerintahan, seperti Perdana Menteri serta membentuk kabinet. Dalam demokrasi parlementer, kepala negara tidak memiliki kekuasaan langsung dalam menjalankan pemerintahan, melainkan berperan sebagai simbol kedaulatan dan keutuhan negara. Sementara itu, kepala pemerintahan yang dipilih oleh parlemen bertanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari. Selanjutnya, baik, saya di sini akan menjelaskan tentang ciri-ciri sistem demokrasi parlementer. Ciri-ciri sistem demokrasi parlementer pertama yaitu pemisahan kekuasaan, di mana kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dipisahkan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Ciri yang kedua yaitu peran parlementer yang kuat. Parlementer memiliki peran yang cukup kuat dalam mengawasi kebijakan pemerintah dalam mengambil keputusan penting. Ciri yang ketiga yaitu Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan yang bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah. 4. Kabinet yang bertanggung jawab, yaitu di mana kabinet bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah dan harus mempertanggungjawabkan tindakannya di depan parlemen. 5. Pemilihan umum yang bebas dan adil. Pemilihan umum harus bebas dan adil untuk memastikan bahwa parlemen mewakili kepentingan rakyat. 6. Hak-hak dasar yang dilindungi, di mana hak-hak dasar warga negara ini dilindungi oleh konstitusi dan juga undang-undang. 7. Pengawasan oleh lembaga independen. Lembaga-lembaga independennya seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Pemilihan Umum berperan dalam mengawasi proses pemerintahan. Penjelasan selanjutnya tentang aspek akan dijelaskan oleh teman kami Devriaman. Baik, saya akan menjelaskan tentang aspek demokrasi parlemen. Demokrasi parlemen memiliki beberapa aspek penting yang harus dipahami. Di antaranya sebagai berikut. 1. Kepala pemerintah bertanggung jawab kepada parlemen. Dalam sistem demokrasi parlementer, kepala pemerintah atau biasanya Perdana Menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Parlemen memiliki kekuasaan untuk meminta pertanggungjawaban kepada kepala pemerintah dan bahkan dapat menjatuhkan kepala pemerintah dengan mosi tidak percaya. Kedua, parlemen memiliki kebebasan legislatif yang kuat. Parlemen memiliki otoritas untuk membuat undang-undang, menetapkan anggaran negara, dan mengawasi jalannya pemerintahan. Ketiga, sistem multipartai. Demokrasi parlemen biasanya memiliki sistem multipartai, di mana beberapa partai politik berkompetisi dalam pemilihan umum. Keempat, pemilihan umum yang bebas dan adil. Pemilihan umum yang demokratis merupakan pilar utama dari sistem demokrasi parlemen, menjamin representasi rakyat dalam parlemen. Terakhir, supremasi hukum. Semua lembaga negara, termasuk pemerintah dan parlemen, harus tunduk pada hukum dan konstitusi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Division Warung. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip demokrasi parlementer. Di antaranya ada 5 poin. Poin yang pertama, kedaulatan rakyat. Kekuasaan politik berasal dari rakyat dan dijalankan atas nama rakyat. Rakyat berhak memilih wakil mereka dalam parlemen atau dalam pemilihan umum dan juga memiliki pengaruh dalam keputusan politik melalui partisipasi aktif. Yang kedua, tentang pengawasan parlemen.
parlemen memiliki tugas ataupun memiliki fungsi dalam mengawasi pemerintah, yaitu satu, memeriksa kebijakan, yang kedua, tentang pelaksanaan undang-undang, dan yang ketiga, memastikan akuntabilitas pemerintah kepada rakyatnya. Nah, poin yang ketiga, pluralisme politik. Dalam demokrasi parlementer, mengakui ataupun menghargai perbedaan pandangan politik dan juga kebebasan berpendapat. Partai politik dengan berbagai ideologi dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum dan juga dapat bersaing sehat agar atau untuk mendapati jabatan dan duduk di kursi parlemen. Nah, poin yang keempat, perlindungan hak asasi manusia. Dalam demokrasi parlementer, hak-hak manusia harus dilindungi dan dihormati. Dan juga dalam demokrasi parlementer ini harus dipastikan bahwa kebijakan pemerintah tidak melanggar hak-hak asasi manusia tersebut. Nah, yang kelima, keterbukaan dan transparan. Pemerintah harus terbuka dan transparan dalam mengambil keputusannya. Dan juga informasi harus mudah untuk diakses. Kebijakan ataupun keputusan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan. Baik, setelah ini akan dijelaskan oleh Merlisna Lase tentang sistem ekonomi liberal. Terima kasih. Menjelaskan sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal adalah suatu sistem ekonomi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip kebebasan individu, persaingan bebas, dan campur tangan pemerintah yang minimal. Berikut adalah karakteristik sistem ekonomi liberal, yaitu satu, kebebasan individu. Setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih pekerjaan, memulai usaha, dan mengambil keputusan ekonomi lainnya. Kedua, persaingan bebas. Perusahaan dan individu dapat bersaing secara bebas untuk memenangkan pasar dan meningkatkan pendapatan. Ketiga, campur tangan pemerintah yang minimal. Pemerintah tidak melakukan campur tangan yang berlebihan dalam kegiatan ekonomi, kecuali untuk melindungi hak-hak individu dan memastikan keadilan. Keempat, pasar bebas. Harga barang dan jasa ditentukan oleh pasar, bukan oleh pemerintah. Kelima, pemilikan swasta. Perusahaan dan aset dapat dimiliki oleh swasta, bukan oleh pemerintah. Berikut adalah kelebihan dari sistem ekonomi liberal, yaitu satu, efisiensi. Sistem ekonomi liberal dapat meningkatkan efisiensi karena perusahaan dan individu dapat bersaing secara bebas. Kedua, sistem ekonomi liberal dapat meningkatkan inovasi karena perusahaan dan individu dapat mengambil risiko dan mencoba hal-hal baru. Ketiga, pertumbuhan ekonomi. Sistem ekonomi liberal dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena perusahaan dan individu dapat memanfaatkan peluang dan meningkatkan pendapatan. Berikut adalah kekurangan dari sistem ekonomi liberal, yaitu satu, ketidaksetaraan. Sistem ekonomi liberal dapat meningkatkan ketidaksetaraan karena perusahaan dan individu yang memiliki sumber daya yang lebih banyak didapat. Kedua adalah kerusuhan pasar. Sistem ekonomi liberal dapat meningkatkan kerusuhan pasar karena perusahaan dan individu dapat bersaing secara tidak seimbang. Kegagalan pasar. Sistem ekonomi liberal dapat meningkatkan kegagalan pasar karena perusahaan dan individu dapat mengambil keputusan yang tidak tepat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami, Sunita Astutila. Oke, saya akan menjelaskan tentang penerapan demokrasi parlementer. Penerapan demokrasi parlementer di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan kompleks. Pada dasarnya, demokrasi parlementer adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada lembaga legislatif. Di Indonesia, demokrasi parlementer diterapkan pada periode 1949 sampai 1959 yang dikenal sebagai masa demokrasi liberal. Pada masa ini, parlemen memiliki peran yang sangat penting dalam mengontrol kekuasaan eksekutif. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Elviani Puspita.
Baik, saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan demokrasi parlementer. Yang pertama, kelebihan demokrasi parlementer diantaranya itu cenderung menghasilkan pemerintah yang stabil dan kooperatif antara eksekutif dan legislatif, kemudian memastikan apa yang dikatakan oleh rakyat adalah apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Kemudian kekurangan demokrasi parlementer diantaranya dalam beberapa kasus juga dapat memicu ketidakstabilan politik jika tidak ada mayoritas yang jelas. Kemudian kabinet dapat digantikan oleh parlemen. Yang terakhir, masa jabatan dari suatu kabinet tidak bisa ditentukan hanya dari berakhirnya masa jabatan.